Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Alif. Ini adalah video terakhir untuk bahasan eh, soal numerasi ya di Ayo Coba AKM. Kita akan bahas insya Allah 4 soal ya untuk hari ini. Ini soal yang pertama. Biskuit dalam toples. Jadi ini ada toples, bentuknya tabung ya, tabung. Oke. Kemudian kita cek. Banu memiliki biskuit yang dimasukkan dalam sebuah toples berbentuk tabung pada gambar satu ini ya. Dia berkeinginan untuk mengisi penuh toples tersebut dengan biskuit sejenis sehingga dia mengukur ukuran toples dan biskuit pada gambar 2 dan 3. Oh, jadi toples nih ukurannya yang dari ujung ke ujung ini diameter ya. Berarti diameternya 16, tingginya 21. Nah, ini juga sama ya, jadi si biskuit itu mirip kayak tabung gitu ya bentuk ruangnya. Diameternya 4, tingginya 1. Oke. Ketika Banu pergi ke toko, dia membeli biskuit dengan harga satu kemasan. Ini satu kemasan biskuitnya 6.000 dan ternyata dia tidak mengetahui banyak biskuit dalam kemasan yang ada. Nih kira-kira kalau kemasannya seperti ini isinya berapa ya? Nah kayak gitu ya. Karena itu ya mengukur kemasan biskuit seperti pada gambar berikut. Nah ini nih 29, di sininya 3,5 19 ya, maaf. Volume toples. Nah, kita nyari volume toples. Oke. Ya. Bentar. Oke. Oke, ada tabung ukuran diameternya 16. Berarti jari-jarinya berapa nih? Jari-jarinya setengahnya ya, 8. Oke, kemudian tingginya 21. Nah, apa sih rumus dari volume tabung? Dia nanyain kan volume ya. Volume itu rumusnya itu adalah V R kuadrat kali T. Ini R ya. V-nya berapa? V itu ada 2. Ada 3,14 atau 22/7. Nah, biasanya kita pakai 22/7 itu kalau ada kelipatan 7. Di sini ada kelipatan 7 enggak? Ini 16. Oke, 8, 21 nih ada kelipatan ke 7. Dan di sini juga ada dikasih tahu nih, V-nya 22/7. Oke, 22/7 dikali jari-jarinya 8. Kita pakai jari-jari ya. Dikali 8 dikali T-nya 21. Ini 7 sama 21 bisa bagi angka yang sama dibagi 7. 7 bagi 7 1, 21 bagi 7 3. Oke. Ini perkalian ya. Kalau perkalian punya sifat komutatif, jadi bisa bolak-balik. Ini kalau Bapak karena perkalian semuanya berarti Bapak biar gampang nih ngitungnya gini. 22 kali 3 66. 8 kali 8 64. Kayak gitu ngitungnya. Jadi lebih gampang. Soalnya kalau dihitung berurutan nanti agak repot ya. 22 kali 8 176. 176 kali 8 berapa? Kayak gitu ya. Ya lanjut, 64 kali 66. 64 kali 66 kayak gini. Kali 4 kali 6 24, 2 6 kali 6 36 tambah 2 38. Ini kan kali 6 lagi, kita tuliskan lagi 38 tapi dia geser satu angka ya. 4 tambah 8 12 1 4 tambah 8 lagi 12 1. Oke. 4 2 2 4. Karena dia volume berarti dia cm kubik ya. Ini salah nih, harusnya kubik ya, pangkat 3. 4 2 2 4 kayak gitu. Oke, mudah-mudahan difahami nih. Selanjutnya, oke. Ini masih sama. Oh, ini pertanyaan terakhirnya. Lebar kemasan 3. Oh ya, ini harusnya 3,5 ya. Ini 3,5. Dalam kemasan terdapat sebuah wadah plastik seperti gambar di atas. Wadah tersebut digunakan untuk menjaga agar biskuit tidak mudah hancur. Oke, berapa perkiraan? Ya. Ini kan tadi si biskuitnya masih ingat nggak? Kayak biskuitnya, ceritanya bulat ya. Di sini 4 cm. Ini tingginya 1 cm. Maaf. 1 cm. Ya. Nih, ini di sini kayak gini ukurannya. Sini 20, sini 19, di sini 3,5. Oke, ini kan 4 cm. Kalau 4 cm itu berarti bisa buat berapa nih? Hati-hati kan. Kalau misalnya kalau ngelihat dari ukuran atas kan 20 bagi 4 pas ya, bisa buat 5. Tapi kan bawahnya
19, jadi nggak bisa maksain 5 gitu. Jadi kemungkinannya cuman kayak gini, yang kalau secara tingkatan tuh 2, 3, 4 kayak gitu. Nanti ada sisa ruang di kiri dan kanannya kayak gitu ya. Jadi di sininya 4, kemudian ini kan ada 3,5 cm, berarti nggak mungkin 4 ya, cuman bisa kalau ke atasnya 3 tingkatan kayak gitu gitu ya. Nah, dari sini kita tahu, berarti 4 dikali 3, 4 kali 3 12. Nah, ada 12 biskuit. Nah, berarti caranya. Oke, jadi secara lebar cukup untuk 4 biskuit ya, biskuit. Kemudian dia secara tinggi cukup untuk berapa nih? Untuk 3 biskuit. Berarti totalnya 4 kali 3 sama dengan 12 biskuit gitu ya. Ya, mudah-mudahan difahami nih. Selanjutnya apa nih? Rumah ideal. Menentukan ukuran rumah yang ideal memang susah gampang. Pada dasarnya ukuran sebuah rumah harus disesuaikan dengan jumlah orang yang nanti akan tinggal di dalamnya. Sebentar, Bapak bisa nggak kebaca. Berdasarkan berbagai pertimbangan seperti ruang gerak, furniture, dan lain sebagainya, maka ukuran minimal masing-masing ruangan yang ideal bagi keluarga tersebut adalah sebagai berikut. Jadi ini ukuran idealnya ya. Kemudian meski tidak harus sama persis karena berkaitan dengan kondisi lahan yang dimiliki, contoh di atas tidak bisa menjadi gambaran bagi Anda saat merencanakan atau memutuskan untuk membangun rumah dengan ukuran yang ideal yang bisa dihuni oleh 2 hingga 5 orang. Pak Ali membeli sebidang tanah yang luasnya 1 are. 1 are itu sama dengan 1 dekameter persegi ya. Pak Ali mengalokasikan 15 meter persegi dari tanah tersebut untuk dibuat halaman rumah. Pada lahan tersebut, Pak Ali juga berencana akan membangun sebuah rumah yang dihuni bersama istri dan 1 anaknya. Kita rumah yang ingin dibangun Pak Ali, kata. Pak Ali dan istrinya akan tidur di kamar utama, sedangkan anaknya tidur di kamar tidur anak. Oke. Pak Ali tidak punya asisten rumah tangga sehingga tidak membutuhkan tidak membuat kamar asisten rumah tangga. Di sini. Ini ada kamar tidur asisten rumah tangga. Dia nggak buat ya, karena nggak punya katanya. Pak Ali tidak membuat kamar khusus tamu. Ada kamar khusus tamu. Ini nih kamar tidur tamu. Nggak buat juga. Pak Ali ingin membuat 2 kamar mandi. Oke, mana nih? Ini kamar mandi. Kalau 1 kamar mandi yang idealnya itu 2,5 kali 1,5. Selanjutnya Pak Ali, apakah Pak Ali bisa membangun rumah yang ideal? Jadi tadi kan ini ukuran bangun atau ukuran kamar yang idealnya segini gitu kan. Kemudian dia punyanya 1 are. 1 are itu 1 dekameter persegi ya. Ini dia 15 meter perseginya nanti buat halaman. Kira-kira cukup nggak ya? Nah, kita cek. Oke. Sebentar. Ya. Cukup nggak? Oke, nah seperti ini. Ingat nggak tadi Pak Ali itu nggak butuh ini kamar untuk asisten rumah tangga. Berarti yang ini nggak dihitung, dia nggak buat ini. Kemudian kamar tidur tamu juga dia nggak buat katanya. Oke. Terus ini nih kamar mandinya ada 2, berarti di sini 2. Nah kita hitung luas dari masing-masing ya. Kamar tidur utama berarti 4 kali 3 12, kamar tidur anak 9, ruang tamu 5 kali 3 15, ruang makan 3 kali 3 9, dapur 3 kali 3 9, garasi 5 kali 3 15, kamar mandi. Nah kamar mandi itu 2 ya, jadi 2 kali 2,5 5 dikali 1,5. Kita kotak coba di sini 5 kali 1,5. Nah gitu ya, 5 kali 5 25, 2 1 kali 5 5 tambahin 2 7. Ini ada 1 angka belakang koma. Nah gitu, berarti 7,5 ya, 7,5. Ini perhatikan Bapak menuliskan si angka-angkanya ini dia
berdasarkan nilai satuannya ya. Jadi apa nih, satuan di letak satuan, tuh desimal di letak desimal di sini. Kemudian gudang 3 kali 2 6. Oke, tambahkan 2 tambah 9 11, tambahin 5 16, tambahin 9 25, tambahin lagi 9 34, tambahin 5 39, tambahin 7 39, tambah 7 4 46, maaf 46, tambahin 6 52 2. Nah, ini kan koma 5-nya dituliskan aja karena nggak ada penjumlahan di atas atau bawahnya, jadi kita tuliskan ulang 52 ya tadi. 52 5 5 tambah 1 6 tambah 1 maaf 7 tambah 1 8 82,5 meter persegi. Oke. Apakah rumah ini nih rumah apakah ini pertanyaannya, apakah Pak Ali bisa membangun rumah yang ideal? Ya, karena rumah ideal Pak Ali cukup membutuhkan lahan 82,5. Sebentar, dihitung nggak ya sih? Kayak kita tulis dulu nih 15 buat apa tuh namanya, halaman ya. Oke, lanjut dulu. Iya, lahan Pak Ali masih tersisa 10 meter persegi. Enggak ya, kan tadi 1 area itu masih ingat sama dengan 1 dekameter. Oke, nah ini berarti harus tahu dulu nih. Harus tahu juga apa nih namanya tuh, konversi atau perubahan. Jadi ini kalau ini 1 kilometer persegi, 1 dekameter persegi, hektar dulu, hektometer persegi, 1 dekameter persegi, kemudian ini dam ya, maaf, 1 meter persegi. Nah, itu kan 1 area katanya sama dengan 1 dam ya, 1 dam dekameter persegi, berarti dia ke meter persegi kan turun ya. Kalau pangkat 2 itu sekali turun 100 gitu ya. Berarti 1 area itu sama dengan 100 meter persegi. Jadi semuanya ada 100. Ini kalau misalnya kepake 82, sisanya 17,5. Kalau tambahin 15 meter ya sama yang halaman, dihitung 97,5 tuh. Sisanya apakah antara 17,5 atau 2,5? Berarti enggak ya, bukan yang ini. Terus tidak, karena rumah ideal Pak Ali memerlukan minimal 90 meter persegi. Enggak ada ya, enggak ada 90. Oke, lahan Pak Ali masih kurang 7,5. Enggak, justru masih sisa ya. Sisanya apakah 17,5 atau 2,5? Berarti yang ada nih pilihannya yang ini. Oke, rumah Pak Ali termasuk rumah ideal karena cuma butuh 82,5. Berarti si halaman enggak dihitung ya. Enggak dihitung rumah, bagian rumah di situ. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada ukuran. Nah, ini nih. Ini kemampuan menebak atau mengetahui ukuran yang tidak disebutkan. Jadi kan di sini lihat 6 meter. Nah, ini ada petik 2. Nah, kalau petik 2 kayak gitu, berarti itu teh bagi 2 atau sama nih, gitu kan? Kalau 6 terus di sini sama, berarti bagi 2, 3 sama 3 ya. Coba kita buat ya. Ini kayak gini ya. Berarti di sini 3 meter, di sini 3 meter. Ini ada petik 3. Petik 3 mah nggak bisa. Tapi di sini nih 3 meter dikasih tahu juga. Ini 3 meter. Ini kan berarti yang petik 3 di sini 3 meter juga. Berarti ini 3 meter. Ini 3 meter juga. Berarti dari sini ke sini kan ujung ke ujung 10. Di sini 3 udah kepake 3, berarti udah kepake 6. Yang ini 4 meter, di sini sama dengan yang ini ya, 3 meter. Oke. Berdasarkan denda rumah yang diberikan, tentukan apakah ruangan berikut ini ideal atau tidak. Ruang makan katanya ukurannya 3 kali 4. Ruang makan 3 kali 4. Ruang makan enggak? Ruang makan mah katanya 3 kali 3 cukup ya. 3 kali 4 itu lebih dari ideal ya. Mungkin kalau lebih dari ideal kegedean ya. Jadi nggak ideal ya. Kenapa disebutnya nggak ideal Pak? Bukannya lebih gede, lebih bagus ya. Dicek dulu apakah nanti si ruang makannya gede. Kira-kira ruang lain ada yang jadi ukurannya jadi kecil nggak ya? Kita cek. Kamar tidur anak ini kan nih 3 kali 3. Bener nggak sih? Kamar tidur anak ukurannya 3 kali 3. Pas sama nih. Kalau sesuai lah kamar tidur anak mah, berarti ideal. Dapur, perhatikan nih, ini kan segini 3, berarti dari sini ke sini juga sama ya 3. Oke.
Ini dari sini berarti harusnya seginian tuh 3 meter juga. Ini petik satu dibagi dua berarti ya 1,5 1,5. Oh, berarti dapur di sini 3 meter dikali 1,5. Kayaknya kecil ya. 3 kali 3 tuh, 3 kali 3 ukuran idealnya katanya. Berarti si dapur nggak ideal. Nah, ini mah ya ceritanya rumah yang gede mungkin ya, berada ya, dapur 3, ini uang makannya 3 kali 4, ininya dapurnya 3 kali 1,5 ya. Ini secara teori kayak gini, walaupun kenyataannya kadang-kadang ada yang segitu cukup gitu kan, seperti itu. Ya, ini kalau berdasarkan soal terus ngelihat keterangan di soal sebelumnya, berarti kondisinya untuk dapur kecil ya. Oke, seperti itu kayaknya udah. Nah, udah soal terakhir itu saja. Oke, jangan lupa kerjakan latihan soal yang mungkin Bapak nanti akan kasih di link deskripsi, atau kalau yang ini Bapak sampaikan di grup. Terima kasih, mudah-mudahan dipahami. Sukses ya buat AKM-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.